Oke, salam jumpa lagi anak-anak di dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas soal tugas kita, tugas yang pertama mengenai keliling dan luas lingkaran yang sudah Ibu posting di Classroom dan sudah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Hari ini kita akan melihat bagaimana penjelasan soal tugasnya. Ya, oleh karena itu, mohon disimak baik-baik penjelasannya dan jangan lupa tolong di subscribe channelnya dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa mengetahui kalau ada video baru yang Ibu upload. Oke, lanjut ke penjelasannya. Nah, soal yang pertama yang kita lihat. Pak Thomas memiliki lahan di samping rumahnya berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 21 meter x 21 meter. Yang tampak seperti pada gambar. Di lahan tersebut akan dibuat kolam ikan dan sisanya akan ditanami rumput hias. Jadi bagian yang ditanami rumput hias adalah bagian yang diarsir ini, sedangkan yang tidak diarsir ini adalah daerah yang akan dibuat kolam ikan. Nah, jika biaya penanaman rumput 45.000 per meter persegi, sedangkan biaya tukang untuk menanam rumput tersebut 350.000, maka tentukan keliling lahan rumput Pak Thomas dan B, tentukan anggaran yang harus dipersiapkan Pak Thomas untuk mengolah lahan tersebut. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, keliling lahan rumput milik Pak Thomas. Nah, perhatikan gambarnya. Lahan Pak Thomas tadi berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 21 meter x 21 meter, di mana daerah yang ditanami rumput adalah daerah yang diarsir. Nah, sekarang saya buang daerah yang di luar dari daerah rumput ini sehingga tampak seperti ini dan saya kasih nama PQRST. Nah, untuk menghitung keliling lahan rumput ini sama seperti kita menghitung keliling bangun datar lainnya, di mana kita menjumlahkan panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung keliling lahan rumput Pak Thomas ini, maka kita menghitung panjang sisi dari PQ ditambah dengan QR, ditambah RS, ditambah ST, ditambah PT. Nah, sekarang kita lihat bahwa PQ dan PT adalah daerah seperempat lingkaran. Ya, daerah seperempat lingkaran. Nah, berarti seperempat ditambah seperempat sama dengan 2/4 atau setengah, 1/2. Sedangkan daerah yang ini yang dibatasi oleh busur lingkaran RS ini merupakan daerah setengah lingkaran. Sehingga tadi setengah ditambah seperempat tambah seperempat jadinya 1 lingkaran. Oleh karena itu, panjang PQ tambah panjang PT tambah panjang RS itu sama dengan keliling satu buah lingkaran yang berjari-jari 10,5 meter. Nah, kenapa 10,5 meter? Kita perhatikan panjang sisi ini tadi 21 meter. Nah, karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau setengah kali diameter, maka setengah kali 21 meter adalah 10,5 meter. Nah, kali keliling lingkaran ditambah dengan 2 QR. QR. Kenapa 2 kali QR? Karena panjang QR sama dengan panjang ST. Nah, sehingga di sini saya tulis sebagai 2 kali QR. Nah, keliling lingkaran rumusnya adalah 2 PR. 2 PR. Sedangkan QR tadi dan ST itu panjangnya sama dengan jari-jarinya atau R. Maka di sini saya tulis 2 PR tambah 2R. Nah, saya ubah dalam bentuk distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka menjadi 2R dikali Pi tambah 1. Kenapa demikian? Karena EPB dari 2PR dan 2R adalah 2R. Sehingga yang tersisa adalah Pi tambah 1. Nah, 2R, 2 dikali dengan 10,5
dikali dengan 22/7 tambah 1. Nah, kenapa pi yang saya pakai di sini 22/7? Karena 21 meter adalah diameternya itu merupakan kelipatan 7. Sebenarnya kalian bisa menggunakan pi yang 3,14 atau pi 22/7. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, maka akan sangat baik atau Ibu sarankan untuk kalian menggunakan pi yang 22/7 jika diameter atau jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Jika bukan kelipatan 7, maka kalian bisa menggunakan 3,14. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di dalam kurung sini. Ingat, operasi perkalian itu dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, sekarang 22/7 ditambah 1. Ingat kembali materi pecahan di kelas 7. 22/7 ditambah 1. 1 ini bisa saya ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 7/7. Pecahan dengan penyebutnya 7. Ya, berarti 7/7. 22 tambah 7, 29/7. Oleh karena itu, 2 kali 10,5 adalah 21. 22/7 tambah 1 adalah 29/7. Nah, di sini tinggal kita hitung 21 bagi 7, 3. 3 dikali 29 adalah 87. Sehingga dengan demikian, keliling lahan rumput milik Pak Thomas adalah 87 meter. Nah, kita lanjut. Pada bagian yang kedua, anggaran yang harus dipersiapkan oleh Pak Thomas dalam pengerjaan lahan rumputnya. Nah, kembali lagi kita lihat gambar yang tadi, lahan rumputnya. Nah, untuk menyelesaikan soal tentang anggaran ini, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mencari luas lahan berumput yang dimiliki oleh Pak Thomas. Jadi luas daerah PQRST ini yang harus kita cari. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, perhatikan di sini luas keseluruhan ini adalah luas persegi. Jadi, terus daerah yang bukan daerah berumput atau bukan lahan berumput atau yang dibuat kolam oleh Pak Thomas tadi adalah daerah 1/4 lingkaran ditambah 1/4 lingkaran tambah setengah lingkaran. Setengah ditambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1 lingkaran. Oleh karena itu, untuk menghitung luas lahan rumput yang dimiliki Pak Thomas adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya 21 meter, maka 21 kali 21. Dikurangi luas lingkaran, pi R pangkat 2. Nah, tadi sempat kita singgung, diameternya 21 meter, berarti R-nya atau jari-jarinya adalah 21 dibagi 2, yaitu 10,5. Sehingga pi R pangkat 2 artinya 22/7 kali 10,5 kali 10,5. Nah, 21 kali 21 hasilnya 441. Sedangkan ini 22/7 kali 10,5 kali 10,5. Kita lihat di sini 10,5 dengan 7 kita bagi dengan 3,5 dapat ini 7 dapat 2, 10,5-nya dapat 3. Berarti di sini jadinya 22/2 11. 11 kali 3 33. 33 dikali dengan 10,5 dapatnya 346,5. Sehingga 441 kurang 346,5 adalah 94,5. Nah, ini luas lahan berumput yang dimiliki oleh Pak Thomas. Nah, sekarang bagaimana anggarannya atau biaya yang diperlukan untuk mengolah lahan tersebut? Nah, biayanya yaitu luas lahan berumput dikalikan dengan biaya penanaman rumput per meter perseginya ditambah dengan ongkos tukang. Nah, luas lahan berumput tadi sudah kita dapat 94,5 meter persegi dengan biaya penanaman rumputnya adalah 45.000 per meter persegi ditambah dengan ongkos tukang. Ongkos tukang tadi 350.000. Sehingga total semuanya ini adalah 4.602.500 rupiah. Nah, itulah anggaran yang diperlukan Pak Thomas dalam menanami rumput pada lahannya. Nah, oke. Apa kalian paham?
Berharap kalian paham ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita disuruh menghitung keliling dan luas daerah yang diarsir pada bangun A maupun bangun B. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat bangun A dulu. Nah, yang pertama kita mencari keliling daerah yang diarsir pada gambar A. Nah, perhatikan, saya sudah menyebutkan bahwa kalau kita disuruh menghitung keliling berarti kita menjumlahkan sisi-sisi yang membatasi daerah pada sebuah bangun datar. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ini adalah daerah setengah lingkaran kecil ya. Di sini ada dua lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini ada setengahnya di sini tambah setengah yang ini. Jadi kalau dicari keliling setengah lingkaran yang ini tambah keliling setengah lingkaran ini, lingkarannya kongruen ya, sama besar, ukurannya sama, bentuknya sama. Jadi ukurannya sama besar. Jadi di sini setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran jadi satu lingkaran kecil. Ditambah dengan daerah yang ini. Ini sama juga dengan daerah keliling setengah lingkaran besar. Ya, garis tengah keliling lingkaran besar. Sehingga untuk menghitung keliling daerah yang diarsir ini adalah keliling lingkaran kecil ditambah dengan keliling lingkaran besar. Nah, perhatikan dulu, kita lihat di sini, dari sini sampai sini jaraknya 14 cm. Ini artinya jari-jari lingkaran besar adalah 14 cm. Sedangkan untuk lingkaran kecil, kalau dari sini sampai sini berarti diameter lingkaran kecil adalah 14 cm. Oleh karena itu, jari-jari lingkaran kecil adalah 7 cm. 14 bagi 2, dapatnya 7 cm. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. 2πr tambah setengah kali 2πr. Nah, ini saya bedakan untuk R kecil itu jari-jari untuk lingkaran kecil dan R besar ini untuk jari-jari lingkaran besar. Nah, 2πr kali setengah kali 2πr saya ubah menjadi 2pi dikali R tambah setengah R. Nah, ingat, ini jari-jarinya atau diameter lingkaran kecil, jari-jari lingkaran besar itu merupakan kelipatan 7, maka saya gunakan pi 22/7. Sehingga 2pi adalah 2 kali 22/7 dikali dengan R kecil atau jari-jari lingkaran kecil, 14 bagi 2, 7, ditambah setengah jari-jari lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar adalah 14 cm, dibagi 2 atau dikali dengan setengah dapat 7. 7 tambah 7, 14. 14 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 22, 44. Kali dengan 2 lagi, 88. Sehingga keliling daerah yang diarsir adalah 88 cm. Nah, sekarang bagaimana luasnya? Nah, untuk menghitung luas daerah yang diarsir, kita perhatikan. Kembali lagi, saya buat ini. Nah, ini saya potong daerah setengah lingkaran yang ini, yang di bawah ini. Saya potong. Kemudian saya tempel di bagian yang sini. Yang tampak adalah dia membentuk setengah lingkaran utuh. Ya, setengah lingkaran utuh, tidak lagi seperti tadi. Jadi yang bagian ini saya potong, terus saya pindahkan ke atas sini, dia membentuk daerah setengah lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Oleh karena itu, untuk menghitung luas daerah yang diarsir, itu sama dengan luas setengah lingkaran besar. Luas setengah lingkaran besar berarti setengah pi R pangkat 2. Ya, luas lingkaran rumusnya pi R pangkat 2, karena daerahnya cuma setengah lingkaran, maka setengah dikali dengan pi R pangkat 2. Nah, setengah dikali 22/7 kali 14 pangkat 2, kita dapatkan hasilnya 308 cm persegi. Itu adalah luas daerah yang diarsir pada gambar A. Nah, oke, sekarang kita lanjut di gambar nomor B. Nah, yang pertama kita cari kelilingnya. Seperti tadi juga, artinya
konsepnya sama ya untuk keliling, bahwa kita mencari daerah panjang sisi yang membatasi sebuah bangun datar. Nah, bagian yang ini adalah daerah 3/4 lingkaran, dia tidak full ya, 3/4 lingkaran ditambah setengah lingkarannya, 1/4 lingkaran yang di sini. Kalau kita gabung ke sini dia jadi keliling 1 lingkaran. Ya, keliling 1 lingkaran. Ditambah dengan 4 kali 5 cm. Kenapa 4 kali 5 cm? Kita perhatikan panjang sisi yang ini 5 cm, dari sini ke sini 5 cm, yang ini 5 cm, sampai sini juga 5 cm. Karena ada 1, 2, 3, 4, maka saya tulis saja 4 kali 5 cm. Sehingga keliling daerah yang diarsir itu sama dengan keliling lingkaran ditambah 4 kali 5 cm. Keliling lingkaran rumusnya 2πr. Nah, di sini pi yang saya gunakan adalah 3,14. Kenapa demikian? Karena jari-jarinya adalah 5 cm atau diameter dari lingkaran ini adalah 10 cm, bukan kelipatan 7. Supaya memudahkan perhitungan, maka saya gunakan pi yang 3,14. Nah, oleh karena itu 2πr artinya 2 dikali 3,14 kali 5 cm atau panjang jari-jari lingkaran yang ini, ditambah dengan 4 kali 5 cm yang tadi, yaitu 20 cm. Sehingga kita dapatkan 51,4 cm. Nah, itu untuk keliling daerah yang diarsir pada gambar B. Nah, sekarang bagaimana luasnya? Nah, kita perhatikan sama-sama. Nah, luasnya ini kalau saya buat garis bantu, saya potong daerah lingkaran, gabungan lingkaran dan persegi ini berdasarkan sisi dari persegi. Nah, saya sudah dapatkan di sini daerah 3/4 lingkaran dan daerah persegi. Nah, bagian yang ini saya potong, terus saya pindahkan ke sini. Nah, sekarang kalian bisa melihat kan bentuknya sudah seperti apa. Di sini kita dapatkan adalah satu persegi utuh dengan panjang sisi 10 cm ditambah dengan setengah lingkaran yang berjari-jari 5 cm. Oleh karena itu, untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini adalah luas persegi ditambah dengan luas 1/4 lingkaran. Maaf sebentar, saya ganti dulu ini. Ini 19 pindah ke 14. Oke. Ya, itu seperti tadi saya potong ini ya, saya potong bagian yang ini, saya pindahkan ke bagian yang di sini sehingga tampak ini daerah persegi yang utuh dengan daerah setengah lingkaran yang berjari-jari 5 cm. Sehingga untuk menghitung luas daerah yang diarsir adalah luas persegi yang panjang sisinya 10 cm ditambah luas tengah lingkaran yang jari-jarinya 5 cm. Oleh karena itu 10 kali 10 ditambah setengah kali πr pangkat 2, 3,14 kali 5 pangkat 2. 10 kali 10, 100. Ini 25 pangkat 2 kali 3,14 dibagi 2 dapat 39,25. Sehingga totalnya adalah 139,25 cm persegi. Nah, sehingga luas daerah yang diarsir adalah 139,25 cm persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian paham penjelasannya? Sudah bisa lebih mengerti ya? Oleh karena itu, tetap dipelajari kembali baik-baik materi tentang keliling dan luas lingkaran, karena kedepannya kita masih menggunakan konsep itu pada konsep tentang garis singgung ya. Nah, oleh karena itu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu.